kemustahilan. Ya kita kalau misalkan main ranah kemustahilan itu tidak bisa diduga. Bagaimana tiba-tiba datang. Bagaimana kisah kawan saya, ya kawan dekat bahkan, yang ketika dia hijrah, memang benar-benar dirasakan. Tadi ketika wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka baginya jalan keluar yang luas dan rezeki yang banyak. Itu hijrah Pak, dia bayangin loh. Buat aplikasi yang berhubungan dengan riba. Jadi kalau misalkan ada yang namanya pasif pahala, ini ada pasif dosa Pak. Mungkin dia dapat mungkin ya. Karena dia bikin aplikasinya tuh buat nyicil leasing. Kan? Nah ketika dia ikut kajian, dia dapat ceramah gitu kan. Ya Allah astagfirullahaladzim, berarti selama ini saya kerja, berarti gak benar dong gitu kan. Dia nyadar tuh. Tapi pas dia mau resign, aduh ini gimana ya. Biasa orang kalau mau resign apa kekhawatirannya? Kekhawatiran nanti duitnya tiap bulan gak ada kan. Kekhawatiran cicilan gak bisa beres segala macam. Wah akhirnya dia mikir istighfar dan segala macam. Akhirnya dia pending, masih belum resign. Sampai akhirnya dia ketemu kajian lagi, ngobrol panjang lebar. Mengazamkan dirinya, aku pengen hijrah, aku resign keluar. Dia resign Pak, keluar. Setelah resign keluar, sesuai dengan kenyataan, 1 bulan pertama dia pengangguran. Ya, 2 bulan sama pengangguran. 3 bulan pengangguran, 4 bulan pengangguran. Untungnya aktivitas dia pada saat pengangguran itu dekat dengan masjid. Nah ini nih, untungnya dia dekat sama masjid. Bahkan bukan cuma dekat, dia menjadi vokalis masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ini dia nih. Asar, maghrib, isya, subuh, zuhur itu dia. Kenapa kira-kira? Pengangguran. Jadi selalu muazin Mbak. Ya, wah pokoknya, wah ini pasti dia nih gitu. Nah sampai suatu ketika dia dapat teguran dari bank. Wah kan, maaf, ini sudah 4 bulan tidak ada cicilan. Ya, biasa kayak gitu ya. Kalau enggak rumah disita gitu. Dia datang ke tetangganya, pinjam duit gak ada yang ngasih. Pinjam tetangganya lagi gak ada yang ngasih. Mau jual apa gak bisa ada yang jual, udah gak punya apa-apa kan. Dia datang ke tetangganya ada yang ngomong, bro boleh bisa bantu aneh gak? Gitu. Apaan? Ini aduh cicilan ayo mandek gitu. 4 bulan lumayan 18 juta katanya. Tapi gimana ya gitu. Saya gak ada duit gitu. Wah sorry bro kalau Ana minjemin Ana gak bisa, gak sanggup. Soalnya Ana tuh termasuk orang yang meyakini bahwa kalau misalkan jualan itu sulit, nagih hutang lebih sulit gitu ya. Ah gak mau gak bisa. Ya bener gak? Loh ya kan jualan itu sulit, nagih hutang lebih sulit Pak. Kadang lebih kejam dia kan. Nah akhirnya dia, oh gitu ya yaudah deh. Saya ngobrol dulu sama istri kata temannya tuh. Akhirnya dia ngobrol sama istrinya, dia balik. Minggu depannya dia ketemu lagi, Kang gimana Kang bisa bantu gak pinjemin gitu kan. Dia usaha lah ikhtiar walaupun minjem lagi gitu kan. Tapi ikhtiar lah supaya bisa beres apa rumahnya gitu kan. Gini bro, sini. Ada kabar baik. Gini, Ana udah ngobrol sama istri, Ana udah istihoroh gitu kan. Sorry to say, Ana gak bisa bantu untuk bisa beresin cicilan antum yang 18 juta. Ya, udah ngarep-ngarep kan, udah ngarep-ngarep diberesin. Tapi gini bro, bentar, antum tuh beneran niat hijrah katanya. Iya bener lah kalau nggak niat hijrah emang ngapain Ana tinggalin kerjaan Ana kemarin dengan gaji 8,5 juta kata dia. Ya Ana bener-bener pengen hijrah gitu. Dan sekarang ya tadi lah ini ujian dari Allah, mungkin saya kemarin lagi di laundry lah gitu kan istilahnya 4 bulan gak ada penghasilan segala macam. Oh gini, Ana udah ngobrol sama istri, Ana gak akan bantu untuk cicilannya gitu ya. Tapi Ana komitmen nih sama istri, akan bantu antum untuk beresin semua cicilannya. Jadi bukan nyicil 18 juta bukan, beresin semuanya. Nah Ana sekarang nanya, berapa totalnya kata dia. 240 juta Kang. 10 juta kata dia, oh 10 juta, yaudah deh kapan diagendain kita ke bank saya beresin saya bantu. Langsung, beneran Kang? Beneran. Akhirnya alhamdulillah. Nah pas sudah beres alhamdulillah dia rada ngehuleng. Ngehuleng tuh apa ya, dia bentar gitu, dia gitu. Tapi Kang katanya, tapi kenapa lagi? Kalau misalkan rumahnya Akang beli, terus kondisi saya nanti tinggal di mana gitu kan. Bener gak? Jadi akarnya tuh temennya tuh beli akar rumah dia, beli rumah dia dibeli gitu kan, jadi milik dia kan. Ah gini aja udah, pokoknya tugas antum adalah beresin dulu ini ke bank, kamu bebas riba, kamu lunas hutang, sekarang nanti akarnya sama Ana. Akarnya gini, silakan tempati rumah ini sampai kapanpun. Ya, kalau misalkan tengah jalan antum misalkan punya duit nih misalkan, monggo dibeli ulang rumahnya dengan harga yang sekarang. Bukan harga nanti Pak, karena yang rumah itu kan founding interest kan, naik kan. Dengan harga 240 juta, bukan harga bisa 600 juta bukan. Monggo silakan, kapan terserah. Nah dari situ teman-teman dia dapat 3 keajaiban langsung. Pertama bebas riba, kedua bebas hutang, ketiga dapat rumah. Dan ingat,
Namanya rezeki itu konsepnya bukan milkiah, bukan kepemilikan, tapi yang digunakan, betul? Dia digunakan tuh sampai sekarang, rumahnya dipakai terus segala macam, itu kan sampai sekarang. Artinya dapat rezeki berupa rumah. Yang ketiga, pada saat dia balik ditanya, antum dulu kerjanya apa? Bagian IT, Kang. Oh, IT. Perusahaan anak kalau gak salah lagi nyari orang IT. Nanti coba saya tanya manajer, nanti kalau memang cocok nanti mungkin dipanggil. Setelah minggu kemudian ternyata manajernya manggil dia. Setelah minggu kemudiannya lagi ternyata dia kerja di tempat perusahaan dia bekerja. Temennya itu. Alhasil 4 dapat, bebas riba, bebas hutang, dapat rumah, dapat kerjaan. Dan tahun ini teman-teman, karena dia berprestasi di dalamnya di perusahaan, tahun ini dapat umroh gratis. Jadi 5 sekaligus. Ini adalah konsep jackpot, kalau saya mengatakan jackpot rezeki yang Masya Allah, selalu ada aja cara yang ajaib. Ya, yang itu memang tidak masuk